lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaikkan. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tidak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga bah. Nah. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Delapan 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang masih bermacet pilih kembali di menit ke-7 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada ya. Masih juga di gelaran hari ini 8 Maret 2025 bertepat di hari Sabtu ya, hari Sabtu dan juga hari ke-8 Ramadan 1446 Hijriah. Seperti biasa di jam 11 siangnya kita bakal menghadir ke obrolan UMKM atau lokal kita yang bakal kita hadirkan untuk Sobat Budaya di mana berada, dan seperti biasa juga kita bakal mengundang narasumber penggiat UMKM untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Nah, sudah hadir membersamai kita di RRI Studio Pro 4 sudah ada dari owner Pempek Sutra Saka. Kita sapa dulu, sudah ada siapakah ini kira-kira yang sudah hadir dan bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang. Boleh lebih dekat lagi? Siang, Pak. Oke, aman ya. Ini sudah ada Mbak Ratna Sari dan Kak Marwansyah. Iya. Oke, ini langsung owner dari Pempek Sutra Saka, Pempek Sutra Saka, betul ya? Betul. Oke, baik. Pempek Sutra Saka. Kita kenalan dulu mungkin dengan ownernya dulu nih berdua kira-kira. Kak Marwansyah, kesehariannya apa dan balik di mana, Kak? Aku balik di Bukit. Sehari-hari ngelutin untuk UMKM inilah. Oke, berarti memang fokus di Pempek Sutra ini ya. Oke, baik. Dan Mbak Ratna, ini sang istri tercinta ya? Iya. Oh, Masya Allah. Berarti saling bersinergi ya. Iyalah. Melakukan penggiat UMKM ini. Dan Alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, baik. Mbak Ratna juga, nah kalau boleh tahu sudah berapa lama ini Mbak menggeluti UMKM Pempek Sutra ini? Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau pempek ini kita baru mulai di Februari tadi. Februari. Di tahun ini. Oh, baru-baru ini juga Baru ya? ini juga. Oke. Coba. Pertengahan bulan Februari. Oke. Baru kita mulai Ah. untuk masarin Pempek Sutra. Pempek Sutra. Ini kan banyak nih pempek nih. Oh ya, kita sampai lupa topik kita hari ini ya. Topik kita hari ini bereksperimen dari yang biasa menjadi tak biasa. Betul. Berarti kan kalau pempek kebiasaan kan banyak nih pempek-pempek biasa ya. Betul, Nah, betul. tapi ini Pempek Sutra. Dari namanya aja sudah unik nih, Pempek Sutra Saka. Boleh kita cerita dulu kira-kira Pempek Sutra Saka nih apa nih? Ayo. Mbak Desi boleh. Mbak Ratna salah. Mbak Ratna. Pempek Sutra ini terbuat dari putih telur. Oke. Kan ini pertama tuh sepupu sebenarnya. Ah. Sepupu tuh kan coba-coba bikin pempek sutra Jadi kita tuh kayak apa? Kemarin buat dewe untuk makan. Nyuguhkan Jadi di pas rumah. lebaran, nyoba-nyoba untuk makan, makanan sehari-hari. Terus cobalah kita juali di tahun ini. Oke, berarti berawal dari masak sendiri dulu. Ya, Masak sendiri. nyoba. Terus ternyata Dikasih komposisi lagi, dikasih tambahan bahan-bahan lagi kan. Ah. Kok enak. Jadi coba kita jual.
Jadi Oke. coba tahun ini. Jadi- di tahun ini kita Di tahun coba ini coba kita jual. Jadi tester pertama dari kalian selain keluarga siapa nih? Kawan, Oh kawan. kawan-kawan dikasih tester, disuruh Merespon makan. juga dengan Respon, baik. betul. Wih, jadi terbentuklah Pempek Sutra Saka Betul. ini. Berarti berdiri dari 2025 bulan Februari. Wih, pertengahan. Berarti ini pempek ini memang menjelang Ramadanian lah ya. Betul. Dan gimana nih Kak ini? Jalannya sudah 1 bulan ini, lancarkah kira-kira? Alhamdulillah lancar. Jadi pertama-tama kan ada yang beli sedikit paket 1, habis itu baru beli ke paket banyak. Oh ada paket-paketan juga. Paketannya ada. Jadi dia tuh tester dulu Pempek Sutra ini apa sih, gitu kan. Jadi pas sudah nyoba lembut, baru beli yang repeat ordernya yang kedua yang langsung banyak. Oke, dan juga Pilih juga penasaran nih pempek sutra kan jarang kan dengarnya kan kalau pempek yang lain banyak kayak pempek udang, pempek apa yang bahan-bahan yang lain. Nah mungkin banyak di pasaran, tapi kalau pempek sutra nih memang eksperimennya nih betul ya? Ya, jadi Oke. dari istri wong rumah kan sepupunya kan buat nih Pempek Sutra kan. Tanyakan apa ini? Jadi apa ya? Pempek Sutra Mbak namanya Mbak kan. Jadi oh Oke. coba bagi dong ininya apa sih namanya Resep. resepnya kan. Jadi dikasihlah di rumah coba kita tambahin ini kan. Enak rasanya jadi ya sudah mulai jual. Wih mantap, dan terpikir langsung bisnis tadi ya? Iya. Otak berbisnis langsung Tak jalan. berbisnis suami. Oke, nah kalau dari Kak Marwan saya sendiri Kak, kalau boleh tahu sebelum menggeluti pempek sutra ini backgroundnya sebelumnya apa Kak kerjanya? Aku nih ngajar, Kak. Oh ngajar. Iya ngajar. Oh cik Ngajar. gue. Oh cik gue. Ngajar tapi ini Kak, ngajar ke lebih ke Facebook Ads-nya. Oh oke. Aku ada kelas. Itu kalau background belakangnya kan. Hmm. Cobalah untuk sudahlah coba pempek kita bisnis ya. Oke, kalau Mbak Rana sendiri Di rumah. di rumah memang, Ibu rumah tapi tangga, basicnya emang suka masak. Alhamdulillah. Suka masak. Jadi selain pempek juga suka masak yang lain-lain juga. Oke, kebetulan juga pempek juga salah satu makanan khas Palembang ya, ikon kota Palembang. Jadi ini memang betul-betul bisa dibilang menjanjikan lah bisnis ini ya. Apalagi kalau baru sebulan udah direspon dengan baik itu luar biasa loh. Gimana Kebanyakan nanti? orang tuh kan penasaran. Penasaran, Kak. pertama penasaran. Apa sih pempek sutra itu kan terbuat dari apa kan? Kebanyakan kalau kita pempek itu kan ikan biasa Kak, ya ikan gabus, ikan tenggiri, kakap gitu. Bener. Kalau ini kan bahan dasarnya sebenarnya putih telur. Nah, putih telur itu ditambah Ikan gabus. ikan gabus kalau Oke. kami tuh. Oh masih juga ada Masih campuran ikan. biar ada rasa ikan. Kalau nggak mau kasih ikan juga bisa. Gitu. Tapi karena biar enak kan jadi ditambah Ikan ikan gabus. gabus. Oke, kan kalau pempek dos sudah biasa ya. Iya, Walaupun kata ikan ya. Tapi kalau pempek sutra nih, wih jadi penasaran ini. Oke, baiklah. Alhamdulillah responnya juga baik ya. Iya. Nah, ini jadi selama bulan puasa ini gimana nih repeat ordernya? Banyak? Lumayan kencang Alhamdulillah. dan banyak minta juga pas nak lebaran kan dia untuk stok. Oh iya benar untuk stok lebaran nanti. Baik. Ini juga berarti PO juga untuk takjil buka puasa ini? PO juga? Langsung dia. Jadi kan langsung biasanya mau beli langsung Gojek biasanya. Ada yang datang ke tempat kantor kan langsung beli gitu. Oke, jadi saat ini marketingnya baru di rumah dulu? Baru di rumah. Di rumah. Mungkin ada rencana kah mau melebarkan sayap? Insya Allah habis lebaran lah buka toko kan. Buka toko amin. Caknya untuk Sutra ini belum ada yang jual di toko-toko pempek biasa. Belum kan. banyak, Nah, iya. Kemungkinan ada, cuman nggak tahu di mana akunya kan. Belum ketemu saat ini kan Iya, ya. iya benar-benar. Jadi pengen Baru aku buka sebagian wong yang tahu kan. Pempek sutra ini belum tahu galau kan. Belum tahu Jadi, galau. Semoga lah ya Iya, semoga. menjadi awal yang baik dan juga rezeki yang lancar yang pasti. Diawali dengan niat yang baik aja dulu. Insya Allah rezeki mengalir ya. Oke baik. Nih luar biasa lo bersinergi dari sepasang suami istri ini keren. Oke jadi Kak Marwan backgroundnya seorang guru jadi ya. Kalau guru sekolah tidak, jadi guru ke Facebook Ads. Jadi ada kelas. Bukan guru yang langsung tatap muka gitu bukan ya? Tatap muka juga ada, offline Tatap muka juga ada. Buka-buka kelas ya itulah. Nah kalau dari Mbak Rana sendiri gimana Mbak awalnya bisa bikin pempek ini jadi menarik seperti ini gimana nih? Ada hal-hal yang dilalui terlebih dahulu? Apa tahu cak mana? Belajarnya Belajarnya sih lama enggak belajarnya kemarin? enggak, langsung coba di rumah tuh. Kita beli, langsung eksekusi ya? langsung eksekusi. Beli kan. Nyoba yang tanpa ikan dulu kan. Rasanya ya lumayan. Terus bikin lagi, kita kasih ikan kakap pertama kan. Oke. Ikan kakap tuh kan mungkin agak wangi kan lah. Terus berubah lagi ganti pakai ikan gabus. Nah, enak. Langsung
jual. Oh, berarti ada tahap uji coba juga lah ya dulu ya. Berulang-ulang kan. Berulang-ulang dulu akhirnya mendapat hasil yang baik. Oke. Wih, ini kalau pempek sutra nih dia agak putih ya. Putih. Memang apa namanya? Dari putih Dari telur putih tadi. telur, Dari putih telur tadi yang menghasilkan dia jadi putih warnanya seperti. putih. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara soal harga nih. Jadi pempek sutra ini gimana nih? Apa namanya harganya? Dia dijual per satuan atau per paket? Persatuan Bisa ada, juga. bisa Bisa juga. juga. Kak. Nah, kalau satuan ini dia jualnya 1.250 ya. Ya, 1.250. Minimal pembelian 40. Jadi 50.000 dia Satu sekap nih. paket isi 40 biji. Satu Isi per 40 tingkat tuh ya. Oke. Kalau yang lenjeran juga bisa. Lenjeran tuh dia isinya 5, harganya 70.000. 14.000 jadi sih kok. Satunya 14.000 kalau beli yang lenjer panjang Lenjer, kan. oke. Kalau yang dipotong-potong satu paketnya 50.000 isi 40. Jadi ini sudah dipasar ke di mana be nih? Baru di Palembang. Baru di Palembang. Sudah pernah ngirim ke luar kota? Besok rencana. Oh besok. Rencana. Kirim kemana tuh? Ada ke Linggau, ada ke Oki, Indramayu. Bismillah lah ya. Mudah-mudahan nanti mereka merasakan sensasinya dan repeat order lagi dari mulut ke mulut juga. Dan iklannya kenceng banget ini pempek sutra ini, luar biasa loh tekniknya. Nggak apa-apa lah ya, effort di awal kan. Karena nanti misalkan kita konsisten, yakin insya Allah akan membuahkan hasil. Keren. Oke, berarti memang apa namanya habis lebaran atau gimana Kak? Rencana habis lebaran. Habis lebaran. Iya. Mau buka toko itu. Rencana. Sudah tahu tempatnya di mana atau Dekat masih rumah di tulah. pila-pila dulu? Dekat rumah. Di Jalan bawah PDAM rencana. Bukit. Di Bukit. Bukit Lamo Bukit ya. Lamo. Aragandos itu. Udah belum. PDAM. Jalan PDAM yang dekat Masjid Tiga Putri. Situ kan ada ruko kan. Unsri. Oh, Unsri. Bukan Unsri apa? PGRI. PGRI. Oh, yang PGRI. arah situ. Ke situ kan banyak kan. Oke, yang tembusan itu ya. Tembusan bisa ke mana? Mesti 2 ya. Mesti Bisa ke Aragandos itu. betul. Dan di situ juga tidak perlu jauh dari rumah ya. Udah jauh. Oke, itu gimana? Ruko atau? Ruko. Oh, ruko. Kemarin aku jenguk-jenguk kan di sana ada ruko yang disewa kan. Cuma belum bertanya. Pengen situ dekat rumah kan. Bismillah lah ya. Yang jaraknya dekat dari rumah. Oke baik. Nah sebelumnya Mbak Ratna dan juga Kak Marwan sebelum memulai usaha ini ada riset juga gak kira-kira kayak memperhatikan dulu apa namanya pempek-pempek di Palembang ini atau cak mana? Pasti. Oh pasti ya. Pasti jenguk apa kelebihan pempek ini, apa kekurangannya apa itu kan. Jadi baru kita bisa kombinasi kekurangan ini kita coba tambahi kekurangan dari pempek-pempek lain. Benar, oke. Tapi kalau makanan yang model-model baru kan memang banyak nih di Palembang kan. Tapi kalau pempek ini kalau dia diperbarui lagi, orang pasti akan penasaran. Karena pempek ini kan makanan pokok ya bisa dibilang. Iya benar ya. Makanan pokok. Pokoknya orang Palembang ini enggak tahu di situasi, enggak tahu kondisi hari, Ya, pagi, siang, sore, malam. Iya, pokoknya nak ngirep cuko tuh lah ya. Dan juga lambung wong Palembang ini juga strong loh pagi-pagi. Lah ngirep cuko. Tidak perlu sakit. Tidak segala macam ya. Lah biasa tadi. Iya, betul. Oke, sudah menjadi kebiasaan tadi. Mudah-mudahan juga pempek ini juga akan diterima di masyarakat. Amin. Dan juga bisa menjadi ladang rezeki lah untuk Kak Marwan dan juga Mbak Ratna. Mantap. Boleh kita cerita dulu mungkin, tapi kalau nak ngomongin suka duka masih baru ya. Masih baru. Sukanya dulu kali dak. Sukanya dulu. Cak mana lah kira-kira? Respon dari konsumen bagus. Respon dari konsumen bagus. Dan dari 100 pengiriman itu komplain enggak ada sih. Tidak ada komplain. Nggak ada Wih, mantap. Pertahankan Kak. Bagusnya. Oke. Ada juga kemungkinan ini misalnya dari sisi rasa kan. Apa namanya? Kurang nih ini dari cukonya misal kita tambahin lagi gitu kan. Oke. Kalaupun misalnya pempeknya agak sedikit bau, langsung kita ganti gitu kan. Benar. Alhamdulillah belum ada misalkan kayak restoran segala macam belum ya? Kalau retur belum. Oh, belum ada. Karena kan Palembang. Jangan sampai lah ya. Paling ada sih kok pernah itu pas datang udah aktif nomornya itu baca sih. Ada sih kok dari segala pengiriman Palembang ya. Itu bukan kesalahan kita berarti. Bukan. Dari konsumennya. Dan konsumennya. konsumen juga biasanya di setting, maaf deh HP aku habis baterai. Jadi besok diantar lagi. Bisa komunikasi lah ya. Oke baik. Nah kita senggol ke cukonya nih. Cuko pempek sutra ini. Kira-kira yang membedakan cuko dari pempek sutra ini dengan cuko-cuko lain apa lah kira-kira Mbak Ratna? Apa? Bedanya apa ya? Apa mungkin ada bahan, ada resep tersendiri? Apa ya? Kalau lebih ke
pedes sih, kebanyakan sih pedas sama Pedas. kental. heeh. Oh, alhamdulillah kental Kalau ya. yang itu, kalau lihat di komen-komen itu ya cukonya pedas kental Enak itu. kalau. Heeh. Oke. Baru lihat ininya sih. Tapi kalau untuk ukuran Uung yang seneng pedes nian, ini kemanisan. Enggak terlalu pedesnya Tidak berarti. pedesnya. Tapi kalau pedesnya juga agak ada, tapi tergantung lidah lah ya. Tergantung lidah. Tergantung selera juga. Iya, tergantung nah ini selera. posisi pedesnya tuh sedang lah. Nggak sedap. Masih bisa dinikmati. Oke. Berarti ini pempek sutra ini dimakan dalam keadaan apapun enak ya. Nak digoreng, nak direbus. Tapi Langsung paling makan pun paling lemak sih menurut aku ya. Ini digoreng sih. Digoreng. Lebih lemak ada. Iya, mau digoreng hangat dia kan. Iya. Hangat kriuk-kriuk. Nah, lemaknya nih Kak, untuk pempek sutra ini Uung yang maaf ngomong tuh katik giginya yang katik lagi lemak Kak, karena lembutnya. Oh dia. iya. Untuk yang sudah maaf ngomong tuh berumur ya. Rama lah ya pempeknya. ya. Ah, Rama di mulut anak ya. kecil kan yang misalkan giginya kurang tumbuh banyak, bisa makan lembut ya nih. Oke, bener lah ramah di mulut tadi. Nah itu kelebihannya berarti Kak. Kelebihan selain apa namanya lembut tadi ya. Bisa dimakan di semua kalangan. Mantap, bisa dimakan di semua umur juga. Oke, jadi Sobat Budayo silakan repeat order dengan pempek sutra Saka ini. Luar biasa ini bisa disaksikan juga di line YouTube kita. Di Pro 4 RRI Palembang kita juga lagi live secara eksklusif bersama dengan Kak Marwansyah dan juga Mbak Ratnasari. Atau juga yang mau nanya-nanya juga boleh di 0711351656 atau juga bisa WhatsApp di 0897 7884 884. Jadi Mbak Ratna dan juga Kak Marwansyah saat ini fokus di pempek sutra Saka inilah ya. Iya. Saka tuh siapa Saka? Anak, nama Oh anak. anak ke? Pertama. Oh anak pertama. Usia berapa tahun? 7. Oh 7 tahun. Bismillah berkala ya. Iya. Ambil nama anak untuk dijadikan usaha. Mudah-mudahan juga akan lancar rezekinya dan akan keren lah pokoknya ya. Oke. Mbak Kak Marwansyah dan juga Mbak Rana kita break dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan. Setelah itu kita bakal kembali lagi. Masih dengan owner dari Pempek Saka, Pempek Putra Saka. Masih juga dengan tema bereksperimen dari yang biasa menjadi tak biasa. Tetap di RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Manci bici
ramping badan langsing jari lentik mata melirik dan disumping kembang ure buat penari tambah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Pinggang ramping badan langsing jari lentik mata melirik dan disumping kembang ure buat penari tambah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Hari ini tari adat, jangan sampai ditelan zaman. Sriwijaya mewariskan sama kami orang Palembang. Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perumpat Palembang. Masih bersama Cek Billy kembali di menit ke-32 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budayo di Man Bebrado ya. Oke, kita masih di program obrolan UMKM edisi Lokak Kita. Masih juga bersama dengan kedua owner dari Pempek Sutra Saka, ada Mbak Rana Sari dan ada Kak Marwan Syah. Kita sapa kembali. Halo, masih aman ya? Masih. Oke, masih aman terkendali. Nah, kalau tadi kan kita di awal Kak Marwan dan juga Mbak Ratna ya, kita sudah banyak tadi ngebahas tentang apa namanya asal mula terbentuknya ya Pempek Saka ini dan juga banyaklah pokoknya lika-liku yang dihadapi hingga sampai saat ini. Walaupun kurun waktunya juga belum terlalu lama, tapi masih oke lah kalau sebagai brand baru tapi sudah mendapatkan respon yang luar biasa dari para konsumennya dari Pempek Sutra Saka ini sendiri. Nah, kita penasaran nih dengan Pempek Sutra Saka ini. Boleh kita buka, kita review, kita lihatkan ke para pendengar kita dan juga pemirsa yang lagi menonton live kita di YouTube. Boleh silakan Kak, kita buka yang Mika pertama itu Pempek Sutra. Varian apa tuh Kak? Ini kalau varian sih cuma sikat nila. Oh siko. Atau bentuk apa aja tuh? Nah, jadi ini yang paket satu yang isi 40 sih. Oh, isi 40. Jadi 50.000 isi 40 biji, ya itu baik sih sebenarnya. Wih, mantap. Nah, ini kan warnanya putih kan, beda yang kalau pempek yang lenjer kemarin. Pempek lenjer kan agak dan ini boleh dipegang. Boleh, enggak apa-apa. Apa ya? Nah, ini teksturnya nih lembut dia. Oke, boleh lihat kamera? Nah, tuh Sobat Budaya. Jadi warnanya tuh putih dan lembutnya nih. Oke. Lembut ya? Iya, makanya untuk yang giginya yang enggak kate itu bisa sih makan. Oke, ini memang ramah di mulut tadi ya. Oke, baik. Jadi itu cup pertama isi 40 dengan harga 50.000. 50.000 Kalau saja. kemarin sebelum puasa Kak,
ya isinya nih 50.000 isi 50. Oke. Karena bahan baku naik, Heeh. gabus naik. Iya naik Ya, juga. gitu. Iya. Iya, makanya kan yang nak beli yang kedua, oh ngapa Pak jadi naik? Ya kita kan meloi bahan baku kan. Benar. Banyak juga di komen di Facebook, oh tiba-tiba naik mudik ke harga pertama udah sesuai dengan ya, bahan baku naik cak mano kan. Ndak kado nak boleh capek bae. Nah itu. Banyak yang komen cak itu. Makanya kalau pas lagi promo di hari itu harus beli di hari itu. Benar. Untuk gak nunda, beli 2 hari ke depan. Nah itu yang jadi masalah. Kita kan untuk bahan baku ini kan cak ikan gabus ini naiknya udah tentu. Iya benar Kak. Kadang tuh Cabe, cabe bahan-bahan cak itu Iya. Oke, amal lagi susah. Itu dia mahal ya. Mahal Amal lagi ya. susah Pernah beli iwannya. 90.000 sekilo kan gabus sekarang. Ikan giling itu ya. Ikan giling itu. Kita kan harus beli yang fresh lah, galak nyetok banyak-banyaknya. Nah. Benar. Takutnya tuh ikan gabusnya terlalu stok banyak, tidak fresh lagi, tidak lemak kayak Iya rasa pempek benar. kualitasnya. Agak berefek juga ke pempeknya ya. Betul. Jadi benar. Jadi selain juga nyari cuan juga nyari berkah juga ya. Pasti. Oke, jadi kalau misalkan harga naik ya dimaklumi be, Dimaklumi. karena soalnya ikan itu kita bukan nangkep dewe. Betul. Masih dari tangan ke tangan juga. Itu untuk cup pertama isi 40 pempek harga 50.000 saat ini Kak. Saat ini ya. siapa tahu baca up lagi. Apalagi kalau besok tiba-tiba harga ikan gabus naik, terpaksa naik. Iya, doa beda rezeki dari konsumennya akan naik juga yang pasti ya. Oke, yang kedua itu ada yang kedua bentuk nih, lenjer aja. Betul. Wih, mantap. Oh, itu sama cak tadi tapi Ya, belum tidak dipotong-potong be ya. potong. Jadi kan ada orang tuh konsumen tuh pengen motong dewek. Benar. Bereksperimen lah ya. Ya. Apa yang dia suka nak dipotong cak mano, nak dijadikan lenggang ya dak. Betul. Dipotong-potong. Itu isi 5 ya. 5 lenjer. 5 lenjer. Itu berapa Kak cup Mika itu? 70.000 isi 5. Wih, besar-besar loh. Worth it lah ya. Jadi sikoknya ini 14.000. 14.000. Oke, di luaran caknya 25-an itu ya dak. 25-an 30 kalau misalkan di luarannya 20.000 lah ya. Misalkan masih ada juga. Tapi 14.000 oke. Memang hemat juga tuh. Ramah di kantong juga. Selain ramah di mulut, ramah di kantong. Itu yang di sana sama dengan yang Sama di sini? dengan yang ini. Isi 40 juga ya. Jadi saat ini untuk pempek kita nih masih nak kenal ke pempek Sutra, belum ke pempek lain kan. Karena pempek lain kan sudah banyak kan. Branding dulu Kak ya. Kita branding dulu. Branding dulu bener-bener. Biar sudah mindset di otak wong ada juga berat pempek Sutra. Sekarang kan yang untuk repeat order itu si konsumen pengen jenis pempek lain. Pempek lain. Iya. Saat ini kita belum kita tawari. Oke, pempek Sutra nih pacak juga dak. Misalkan dibuat varian lain kayak pempek telur segala macam tahu. Enggak bisa. Cak ini be dia. Soalnya kan dia adonannya tuh cair. Oh, cair. Dimasukin dalam kantong. Heeh. Kantong yang panjang itu kan direbus. Oke. Jadi belum bisa dia kalau buat untuk pempek yang lain. Oh, belum bisa. Cara buatnya bukan di ngadon sih. Jadi bentuk cair nih, Kak. Nah, cak mana coba. Coba. Itu dulu. Bagian produksinya. How to make. Ikan kan putih telur tuh dikasih ikan. Terus kita kasih air. Oke. Apa dia? Kita mixer kan biar nyatu, baru dikasih sagu, dikasih bahan-bahan yang lain. Sudah nyatu, ada kan plastik roll yang panjang itu, dimasukin, diikat, baru direbus. Oh, yang cak krem untuk kue ulang tahun itu ya? Bukan, dia tuh plastik Roll. roll. Plastik panjang. Panjang kayak untuk bikin sosis itu loh. Oh, Ada iya kan? iya. Yang rollan itu dimasukin dalam situ. Jadi direbus. Jadi kalau untuk bikin pempek lain belum bisa. Oh, jadi dia nih enggak Khusus bisa. untuk nggak bisa. Adonannya tuh cair, encer. Iya, enggak bisa berarti langsung dicemplung ke ya? Baca. Berarti harus pakai wadah dulu ya. Buyar nih. Iya. Oh, unik cara masaknya. Unik dan juga agak repot. Repot tuh kantongnya kan. Iya. Kita potong-potong dulu kan itu. Kalau pempek biasa kan dia kan Adonan cari kan. bayar. Ya, betul. Kalau ini enggak, langsung. ini adonan cair dia. Cair benar-benar cair itu. Kayak kita bikin adonan buat pisang goreng tuh nah kayak itu dia Kak, tapi agak cair kan. Kalau sudah selesai itu kita masih dalam kantong baru kita rebus, jadi kelihatannya jadinya kayak ini. Tapi bagus loh, bagus hasilnya rapi cek tenang. Jadi tidak kalah dengan pempek yang memang lah dibentuk nih aneh dak. Kalau pempek biasa kan adonannya kan bisa kita olah pakai tangan kan, kita
bisa bentuk yang pempek lain satu adonan kan. Kalau ini enggak, kalau ini harus untuk pempek sutra tok dia tuh. Oke. Enggak bisa yang lain. Jadi ini Mbak Ratna dewek yang bikin atau ada kawan juga yang ngerewangi? Ada di rumah. Oke. Ada yang bantuin. Kita terima telepon? Boleh? Oke, boleh, silakan ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Cek? Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana? Cik Suarso ini. Oh, Cek Suarso di Kenten ya? Kenten. Iya. Oke, baik. Cek Suarso, kita sudah bersama dengan Kak Marwansyah dan juga Mbak Ratna Sari di Lokak kita, obrolan UMKM, owner dari Pempek Sutra Saka. Ada yang lagi ditanya enggak, Cek? Itu di mana alamatnya itu? Alamatnya di mana? Kalau tempat marketing kita itu di Jalan Kebun Sirih di Kenten, belakang JM. Kebun Sirih Kenten. Kebun Sirih, Jalan Kebun Sirih dalam, Kak. Oh, Kebun Sirih. Ya, Kebun Sirih dalam. Oke, berarti di dekat sini lah ya, pangkal sini lah ya. Betul. Pangkal Kenten. di belakang JM Kenten. Nah, bisa juga beli di sana. Kalau produksi kita di Jalan Poltek, Lorong Padang Kapas, di Bukit Lamo. Di Bukit Lamo. Kalau marketingnya bisa ke Kenten juga, Cek Suarso. Jadi kita Jadi stok dulu penjualannya tempat. di Kebun Sirih ya penjualannya. Iya, penjualannya harus di Kebun Di Sirih. Kebun Kalau di Sirih. rumah, kalau di Bukit itu cuma untuk buat Oh, di Bukit produksinya, Produksi, untuk jualnya di Kebun Sirih, di Kenten Pangkal. Kebun Sirih dekat mana ya? Di mananya? Permata Townhouse, Kak. Permata Townhouse. Townhouse. Townhouse Dari Permata. Kenten Hijau itu jauh. Dari mana? Kenten Hijau. Dari Kenten Hijau aja. Oh, maju lagi. Dikit. maju Nggak dikit. jauh sih. Oh, maju dikit. Jadi masuk yang di samping ini, Kak. Samping di apa? Simpang Patel. Simpang Patal itu yang Ricis Ricis. Factory. Ada Ricis kan sampai abis underpass. Sebelah kiri ada Ricis kan. Nah, abis Ricis itu ada lorong. Belakang Prabu Indah dulu ya. Di mana? Belakang Prabu Indah. Belakang Prabu Nah, Indah. betul bisa. Kalau belakang Oke. Prabu Indah masuk itu agak belok kiri, agak ada jalan Kebun Sirih dalam. Berarti di dekat Prabu Indah. Permata Townhouse Permata Indah. Townhouse ya, Townhouse Permaitan dah ya. Ya, Oke. Cak mana Cak Suarso Terima minat? kasih. Minat kah? Minat insya Allah kapan-kapan aku coba itu. Ai, penasaran ya. Kalau pempek-pempek biasa kan lah biasa kita makan ya dak. Pajak tiap pagi, sore, siang, malam. Nah, kalau pempek sutra nih, yo memang ini kan gebrakan terbaru nih dari Betul. dunia perpempean. betul. Jadi silakan kalau untuk ingin mencicipi. Ada lagi Cak Suarso? Kalau check out berapa ongkirnya itu? Ah, kalau mau kalau PO cek out berapa? tergantung lokasi sih. Kalau Cak Kenten Dekat biasanya sini lah. cuma 12.000 Dekat sampai Kenten ini. 10. Dekat kok Kenten kan beliau nih Kenten juga. Paling 12.000 paling. 12.000 paling Ongkirnya. ongkirnya paling mahal lah ya. Ya, kalau nak cepet untuk buka sekarang bisa pakai Gojek. Oke, pakai Gojek, aplikasi dari Tapi untuk ongkirnya handphone. sesuai dengan Gojeknya, bukan kita kan. Kita kan ada jarak. kurir dewek di sana kan. Hmm, Nah, itu biasanya di angka 12.000 sampai 15 sampai 20 tergantung jarak. masih oke lah, tidak mahalian. Oke, ada lagi Cak Suarso? Sementara itu dulu. Kapan-kapan mau coba ini. Oke, jangan lupa namanya Pempek Sutra Saka. Ya, ada di IG ada di Kakek salah pempek. Kebun Sirih dalam ya. Yang maksudnya arah kedamaian itu ya. Mas. Ya, masuk Damayan, betul Kak. Tahu gak lo Cak Suarso nih? Prabu Indah, tahu gak lo dia ini? Ya, Ada lagi? Putih Siti lah. Iya, Ya. olehnya ada wong situ juga ya, taruh lah ya. Terima kasih sementara ya. Oke. makasih, Kak. Laris manis panjang gimpur. Amin. Barang habis, ngumpul. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sudah dapat respon yang baik nih dari pendengar gitu. Soalnya kalau misalkan dengar namanya Bel langsung ngomong tuh langsung penasaran Betul, Pempek betul. Sutra. Yang pasti itu rasanya pasti itu apa sih? Penasaran. Pasti penasaran di awal. Iya Apa kan, sih? Heeh. kalau sutra kan dong kan sudah bisa mengimajinasikan. Oh lembut berarti ya, betul. selembut sutra. Jangan mau diolah jadi sebuah pempek, wah, pasti akan enak itu pasti. Boleh ada lagi pendengar kita yang mau tanya-tanya? Masih bersama Kak Marwansyah dan juga Mbak Ratna Sari dari owner Pempek Sutra Saka 3516656 atau bisa juga di WhatsApp di 0897 7884 884. Oke, mungkin kita cek WhatsApp dulu. Sepertinya tadi sudah ada juga yang masuk. Oke, dari Aris di Pelaju. Aris di Pelaju katanya, Kak, Mbak boleh tanya kalau misalkan pembuatan pempek sutra itu susah atau enggak? Beda dari pempek lain enggak? Nah, gimana nih pembuatannya? Pembuatan itu Kalau menurut Mbak Rana sendiri susah atau enggak? Susah dak? enggak sih. Oh, enggak ya. Ala bisa karena biasa ya. Oke, Buatnya tuh mudah. mudah.
Cuman waktu pas kita masuk ini tuh yang ribet. Mudah cuman 5 menit 10 menit lah paling lama kan. Masuknya itu kan ribet, kita harus pakai corong, Iya, kan harus pelan-pelan. memakan waktu juga ya. Itu sama yang ngerebusnya kan. Mm-mm. Itu. Kalau Oke. buatnya tuh tidak susah. Yang pasti dicoba aja dulu, dicoba dulu, dicari-cari resepnya. Yang pasti ini bahan utamanya Putih telur. putih telur tadi ya, sama ikan gabus dan juga tepung tapioka tadi ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Mbak Ratna dan Kak Marwansyah sendiri, basicnya memang suka makan pempek nggak kira-kira? Kalau aku tidak terlalu, ya. tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Tidak tahu kalau rumah. Kalau Mbak Ratna cuman no? Sama. Oh, tidak terlalu juga hobi makan pempek, tapi memang Palembang ini tidak pacak dipisahkan dengan pempek. Betul. Jadi memang ide menarik untuk membuka usaha pempek ini sendiri. Oke, baik. Mudah-mudahan pempek Saka ini akan besar nantinya. Amin. Dan juga siap bersaing dengan pempek-pempek yang sudah terkenal ya, Dak? Oke. Jadi ini rencananya di bulan depan membuat toko ya. Ya. Iya. Membuka ruko, kira-kira itu masih di pempek ini aja atau mungkin ada varian-varian lain ya, yang mau pasti. ditambah? Kira-kira apa nih? Spill tipis-tipis dulu. Ada pempek crispy, Mm-mm. pempek telur, Tahu. pempek tahu, Mm-mm. lenjer ya. Ada aneh. Oke, yang pasti best sellernya Sutra ya. Tetap yang di tonjolan itu pempek Sutra. Betul. Oke, baik. Oh, berarti ada pempek lenjer, pempek tahu dan juga segala macam ya. Ya. Ada model T1 juga kah kira-kira kakek? Rencana ya. Rencana. Oh, bakal ada juga. Itu bukan lagi toko kedai itu saja ya. Bisa dine in juga makan di situ. Makan di situ Bisa. Bisa. Oke, bisa makan di situ dan juga bisa bungkus ya, bisa take away juga. Mantap. Oke, nah mungkin kita singgung omset kali ya, tapi tidak usah sebut rupiah. Gimana kira-kira aman? Aman sih. Alhamdulillah aman. Aman, balance lah ya. Ya. Oke, masih dapat duit lah ya. Masih ya, alhamdulillah sedikit Amin. kan. Nggak mungkin lah masih bertahan sama daerah. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa juga menggantikan profesi yang sudah lama kemarin ini menjadi lebih baik ya, Kak. Ya? Dan juga ini kan akan dipatenkan lagi ya. Akan ditukar lagi ya, lebih giat lagi ya. Ya, kalau sekarang kan untuk haki kan sudah selesai diterima kan. Jadi pempek sebelum launching ini di tahun kemarin itu sudah aku haki dulu namanya. Oke. Jadi untuk haki sih aman. Aman ya. Sudah diterima juga, tapi tinggal ini untuk proses halal mungkin, BPOM itu kan. Lagi kita proses terus untuk Lagi diproses. yang baik. Oke. Sambilan Mbak ya, Dak? Sambilan kan, sambil jalan kan. Sambil jalan. Jadi jualan jalan, badan hukumnya juga jalan. Ya, Oke, mantap. Untuk kehalalannya ya dan juga terujinya. Oke. Oke, ini sudah dibawa ke RRI Studio Pro 4 3 cup dari pempek Sutra ini sendiri dan ini tampilannya memang luar biasa ya. Menarik galo, laju tidak sabar lagi nak buka tapi masih lama. Nak nyoba nyicipnya ya, Dak? Oke, jadi sobat budaya tunggu apa lagi? Silakan yang pengen merasakan sensasi makan pempek selembut Sutra. Nah, pempek Saka inilah pilihannya ya. Oke, nah mungkin ini tips kali Kak ya. Tips untuk para penggiat UMKM di luar nih yang kira-kira punya kemampuan juga kayak kalian berdua tapi mungkin masih ragu untuk mengeksplornya. Nah, kira-kira dari Kak Marwansyah dan juga Mbak Ratna muncul keberanian untuk membuka usaha nih cak manula awalnya jam pertama-tama. Kalau aku ini kan rumah ini kan ada bisa buat pempek. Terus kalau prinsip aku jalan B dulu Kak. Jalan B dulu ya. Jalan B dulu. Pas sudah jalan tuh pasti kita tahu nih kelemahan produk kita nih apa. Oke. Tinggal kita gali dari konsumen kan juga kita harus pengen tahu testimoninya. Entah tuh kekurangan apa segala macam. Yang jelas sebelum launching aku pasti testimoni ke kawan-kawan dulu. Iya, benar. Kita lihat respon dulu ya. Respon dulu daripada kita sudah launching ke umum, agak banyak yang komplain. Benar, evaluasi juga. Evaluasi. Oh kurang ini, gitu kan. Baru kita publish ke umum. Berarti kritik dan saran berlaku lah. Wah pasti ya? Kak. Itu menurut aku yang utama. Iya, untuk membangun brand ya. Betul. Kalau yang ada peluang sih, yang sudah ada bakat untuk UMKM kita sih cari yang unik menurut aku Kak. Cari yang agak sedikit berbeda. Memang susah sih nyarinya, cuman ada pasti salahnya. Bener, muncul banyak ide ya. Pasti. Oke, yang pasti jangan
stuck di situ be. Betul. Misalkan kita punya kemampuan, ngapa tidak dikembangkan ya? Apa Betul. misalkan baca jadi ide bisnis. Oke, dan cak mana Mbak Ratna untuk saat ini masih aman masak dewean? Sudah ada ini sih Sudah sebenarnya. ada Sudah ada kawan. Kawan di rumah. Sudah ada kawan. Wih, sudah baca ngaji wong lah ya. Iya, dikit-dikit masih Kak. Alhamdulillah. Nah, jadi ini dalam waktu berapa bulan terakhir ini kira-kira Kak Marwan dan juga Mbak Ratna produksi terbanyak kira-kira berapa nih yang pernah dibuat? Sehari 400 lenjer. 400 lenjer. Sehari. Kalau dari tepungnya berapa kilo kah? Pernah sampai berapa ya? 3 dus sampai 3 dus. sampai yang kemasan itu. Mantap. Dari yang kemarin waktu pertama itu kan belum sampai 100 kan. Oke. Ini kemarin terakhir 450 lenjer sehari. Itu lado kawan tapi ngerawnya. Iya, Sudah ada kawan. ada kawan di rumah. Mati dewean Kak. Gempor kan. Iyo. Nggak lucu sudah banyak perbuatan lagi ujung-ujungnya besoknya demam. Ngedrop. Jangan. Oh iya, ada. Oke, alhamdulillah berarti juga sudah bisa menciptakan lapangan kerja lah ya. Walaupun masih kecil-kecilan, enggak apa-apa. Masih walaupun masih rumahan kan. Masih berbagi berkah bersama itu Iya. paling penting. Oke, baik. Nih, apalagi nak ditanya komplit ya loh caknya. Tips. Nah, kalau ada Mbak Rana, cak mana Mbak Rana? Tips untuk mereka pemula yang pengen mengembangkan usahanya di bidang UMKM. Apa ya? Apa kira-kira dari Mbak Ratna, kira-kira yang baca misalkan menginspirasi untuk para pendengar kita yang punya skill juga dalam memasak atau apapun gitu tapi masih ragu dengan memulai usahanya. Apa ya? Berani mencoba lah. Berani mencoba. Oke, tapi yang Pilih lihat dari kalian berdua sih kayaknya memang kompak ya. Memang suami istri memang saling bersinergi, saling mendukung. Itu yang paling penting dari semuanya. Oke, tapi untuk yang masih lajang juga tidak apa-apa ya. Enggak sebenarnya. apa-apa. Malah kan lebih itu juga ya. Yang pasti kekompakan tadi antara suami istri kalau misalkan sudah menikah ya. Ini sama dengan owner bakso kemarin yang pilih undang juga persis sama kayak kalian berdua. Itu saling dukung benar mereka dan hasilnya luar biasa loh. Kedainya sudah berapa cabang, sudah oke pokoknya. Perubahannya tuh sudah terlihat pas mereka datang ke sini dengan cerita di balik awal-awalnya yang suaminya pernah buka bengkel tampal ban. Pernah kerja di sana di situ di perusahaan yang lain di sana di situ alhasil melihat peluang usaha dia bakso tapi baksonya juga unik. Bakso apa tuh Kak? Baksonya unik nggak usah kita sebut. Oh iya. Baksonya unik. Nah kan ini kan pempek sutra itu itu bakso yang unik namanya pokoknya luar biasa loh. Dari penamaan harus jelas kan. Dari yang unik lah benar. Soalnya kalau nama-nama unik itu juga memancing konsumen ya. Betul. Memancing kayak daya tarik itu. Pengen gitu nah. Dengar namanya sudah Apa ini ya kira-kira ya. Pasti lemak ini segala macam. Ada juga kemarin tuh datang ke tempat marketing kita kan beli pempek. Aku pengen nyicip dulu apa dia nih pempek sutra ini kan. Beli dulu katanya. Oke, penasaran masih banyak penasarannya apa sutra pempek sutra. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang pempek sutra ini sudah ada sih Kak. Sudah ada sebenarnya. Oke. Tapi kalau pilih pribadi baru pertama loh denger. Betul. Kalau Sebenarnya boleh ini- jujur ini sebenarnya sudah ada lama ya Bu ya. sudah ada yang Lama pernah bikin juga. Cuman untuk wong lama Pak, kurasa sudah banyak tahu dengan ini. Ayo ya juga. Tapi kalau pilih pribadi Baru pertama. betul. Baru tahu dari pempek sutra Saka inilah bahwa ada pempek sutra. Kami juga tahu dari sepupu. Bahwa ada pempek sutra. Sutra. Oke. Itu. Tapi wong lama tahu banyak. Berarti memang lah sudah ada yang mendahului. Iya, memang kita Iya, belakang ya. sebenarnya Tapi sudah tidak ada. diperjualbelikan Bu ya. Cuma dikonsumsi untuk pribadi. Oh. Dulu Belum tuh. jualan online sih, baru offline kan. Mesen-mesen tuh kayak baru mulut ke mulut kayak Iya, itu kan. zaman-zaman dulu iya, ya. zaman-zaman dulu nih ya. Sebenarnya sudah ada Zaman belum? dingin lah ya. Iya, zaman dingin. Tapi zaman Mbak ini hari Kak, nah kalau Kakak melihat kita sudah singgung tadi soal penjualan ya. Nah, menurut Kakak Marwansyah dan juga Mbak Ratna seberapa penting lah media sosial ini untuk marketing kalian? Pentingnya Kak saat ini Kak. Ngapa kira-kira pentingnya? Karena pertama wong sekarang ini wongnya malas ini ya, malas belanja offline. Mager ya. Mager. Terus banyak megang HP. Mm. Nah di media sosial itu kan cepet nih dari sisi misalkan produk ini viral untuk habis segala macam cepet ya. Bener. Jadi untuk
untuk sekarang ini untuk kita yang punya brand itu lebih bagus kita pasar di media sosial. Oke, benar. Itu efektif juga ya. Efektif juga hasilnya juga nyata. Betul. Jadi saat ini sudah dipasarkan via Instagram ya. Instagram, terus Facebook, mana lagi? Baru 2. Oh, baru 2. Kalau untuk yang apa namanya kayak belanja online itu sudah ada kayak platform belanja online? Oh, belum ya. Belum, karena kan kalau belanja online Cak di Shopee ya? Shopee apa TikTok ya? Kuning ataupun hijau. Iya, itu ya. Nah, itu kan dia kan pasti ngirimnya keluar kota, Kak. Nah, untuk vakum keluar kota kita belum punya. Oh, belum punya. Untuk yang Sumatera Selatan sudah punya. Kan beda vakum, dia kan jenis vakumnya. Takutnya kalau keluar kota tuh daya tahannya kan tidak terlalu lama. Itu juga merusak untuk kualitas kita. Betul. Tapi Caknya lambat laun Kakak harus punya deh Caknya. Sudah mesen enggak? Oh, sudah mesen ya. Soalnya penting juga itu kan. Siapa tahu lagi ada apa namanya kiriman ke Aceh, ke Jayapura, Kalimantan, Sulawesi kan enggak tahu kita. Tapi kan. Target aku kalau untuk luar kota sih cuman Pulau Jawa Kak. Oh, Pulau Jawa. Oke. Karena kalau sudah ini sisi ketakutan baik sih. Kalau kita ngirim Kalimantan ke Aceh itu takut kelamuan PPE basi kasihan. Oh iya konsumen. Ya. Oke, memang ini kualitas premium nih ya. Iya, pengen aku tuh tidak kecewai konsumen lah kan. Itu pun kalau keluar kota pengen aku kirim dulu tempat kawan kira-kira basi apa tidak baru kita pasari ke keluar kota Pulau Jawa. Ini kalau dikirim via apa namanya dalam bentuk frozen aman enggak Mbak Ratna? Kalau frozen belum pernah sih. Belum pernah ini baru pengen baru mencoba. Baru coba nih. Oke, ya takutnya kan ada aman atau cak mana kan. Oke, mungkin diuji coba dulu ya. Makanya uji cobanya ke kawan kan. Misal ada tinggal di Lahat sudah kita kirim dulu cak mana sih kondisinya kayak kan. Itu baru kita pasari untuk keluar-keluar. Benar. Kasihan untuk konsumen ya, Kak. Memang perlu ya. Siapa tahu Keke dia oke, bagus kan. Nah, pacak kita keluar kota tadi dan jangkauan lebih jauh lagi. Oke, baik. Kak Marwansyah dan juga Mbak Ratna, tidak terasa kebersamaan kita juga harus berakhir Caknya. Tidak terasa nih ya. Ini soalnya obrolan kita nih asik ya. Jadi kalau misalkan asik itu waktu berjalan tuh tidak terasa. Pokoknya kami ucapkan dari RRI Palembang terkhusus RRI Perempat untuk Pempek Sutra Saka ini mudah-mudahan akan makin eksis. Dan juga makin berkembang, makin besar nantinya, dan juga berkah selalu untuk Kak Marwansyah dan juga Mbak Ratna Sari. Terima kasih sudah hadir membersamai di RRI. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatannya. Bukan hanya di RRI atau mungkin di luar juga baik. Mungkin ada closing statement dari Kak Marwansyah dan Mbak Ratna. Closing statementnya? Allah sudah galak diomong ya. Oke, mungkin tadi untuk para pemula UMKM jangan ragu untuk mencoba. Silakan dieksplor lagi skillnya dan juga buat gebrakan-gebrakan terbaru. Siapa tahu nanti rezeki menyusul ya. Betul. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kak Marwansyah, Mbak Ratna. Kita sudah ngobrol-ngobrol selama 60 menit depan. Mudah-mudahan kembali kita akan berjumpa ya. Amin. Baik, sobat budaya di mana berada, kita cukupkan dulu obrolan UMKM edisi lokal kita pada siang hari ini di 8 Maret 2025 dan juga 8 Ramadan 1446 Hijriah. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksi sejarah Sriwijaya.